Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, ya, bermuajah lagi, ya, bermusyawarah lagi, ya, dalam pertemuan ke-6 ini ya. Ini akan membahas tentang bagaimana penyebaran Islam di masa penjajahan, ya, sekaligus sampai masa kemerdekaan. Ini penting karena bagaimanapun juga ya Islam itu berkembang terus ya. Zaman raja-raja Jawa ya, zaman Majapahit dan sebagainya itu tentu perjuangannya baik penyebaran Islam itu dipandegani oleh para wali ya, para sunan-sunan ya. Khususnya Wali Songo yang sangat terkenal di tanah Jawa ya. Kemudian dari sini ya tentu pengislaman raja-raja Jawa ini membuat suatu peta yang berubah, yaitu dari kerajaan menjadi kesultanan ya, jadi kerajaan menjadi kesultanan. Kemudian tentu banyak sekali melahirkan ulama-ulama yang luar biasa, artinya ulama-ulama yang punya kaliber, ulama-ulama yang tidak hanya bagaimana mencintai agama tapi juga mencintai tanah air. Salah satu contoh ya, kalau kita mau mengajar kita mulai dari yang paling tua dulu ya. Di Sumatera ada Tuanku Imam Bonjol, itu beliau juga keturunan ulama ya. Keturunan ulama yang juga tidak hanya bagaimana mencintai agama tapi juga mencintai tanah air Nusantara. Terbukti bahwa beliau selaku putra ulama ya, beliau juga pimpinan dari perang Padri, pimpinan perang Padri yang melawan Belanda ya. Karena apa, bagaimanapun juga Belanda ini adalah imperialis barat yang mohon maaf ya, mereka menyebarkan juga apa namanya, Kristen ya, Kristen Protestan kalau tidak salah ya. Jadi ini berbahaya sekali bagi kelangsungan ketauhidan di Nusantara. Waktu itu belum Indonesia ya, Nusantara. Akhirnya dari kegelisahan itu, karena memang Belanda itu penjajah ya. Baru sebelumnya tuh ada Portugis ya, ada Portugis itu juga seperti itu ya. Mereka juga menjajah ya. Portugis belum selesai, Belanda datang ya, sama juga menjajah Nusantara waktu itu ya. Kalau Portugis dulu di Malaka ya, kemudian Belanda ini lebih kejam lagi ya, bila datang ya, caranya dia menghabisi ulama ya. Ulama-ulama dulu pertama memang berdagang, setelah berdagang ternyata dia memonopoli ya, kemudian banyak sekali ulama-ulama yang gugur waktu itu karena memang ketika ulama-ulama itu dibiarkan maka tentu akan mengganggu posisi dari Belanda itu sendiri ya. Jadi banyak ulama yang digantung, pondok pesantren yang dibubarkan ya, majelis-majelis taklim yang dibubarkan waktu itu ya, dibuang, diasingkan ya. Ada yang diasingkan, ada yang dibunuh, banyak sekali. Nah, akhirnya ini meletus perang Padri ini di Sumatera ya. Di Sumatera ada Tuanku Imam Bonjol ya. Beliau itu luar biasa sekali ya, karena perlawanannya sangat cukup lama, dari tahun 1803 ya, 1803 ya, sampai 1821 ya. Beliau memimpin perang Padri, luar biasa sekali perjuangannya ya. Beliau putra seorang ulama ya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tentunya. Beliau pimpinan perang Padri ya. Ini cukup lama ya, perangnya sampai 18 tahun, bayangkan, sudah luar biasa sekali. Ini bukti bahwa seorang ulama itu memang tidak boleh hanya cinta agama saja, tapi harus juga cinta kepada
tanah air. Nah, kalau tanah air kita dijajah umpamanya, ya bagaimana kita mau beribadah, bagaimana kita mau menyebarkan Islam dengan baik kalau mau ibadah saja sulit, ya. Kemudian di Jawa yang sangat terkenal sekali ya di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ya, yaitu adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III ya, yaitu beliau namanya Abdul Hamid ya. Abdul Hamid atau Pangeran Diponegoro ya. Pangeran Diponegoro ini juga sangat luar biasa sekali ya dalam apa ya, bukan memberontak, dalam melawan penjajah yaitu Belanda. Karena apa? Sejarah mencatat bahwa Pangeran Diponegoro ini ya ini memimpin perang Diponegoro atau dulu dikenal perang Jawa ya. Itu menelan korban terbanyak ya. Jadi korban dari serdadunya Hindia Belanda itu sekitar 8.000 ya. 8.000 ya, tapi juga walaupun toh dari pribumi sendiri juga sekitar 7.000 ya. Maka dari pribumi kita itu ada sekitar 7.000 yang juga menjadi korban, tapi perjuangannya luar biasa. Beliau ini mulai dari 1825 ya sampai 1830 ya. Yang paling unik menurut saya adalah begini. Jadi beliau ini ya, Pangeran Diponegoro ini pernah kepepet di Rawapening ya. Di Rawapening beliau dikepung oleh Hindia Belanda atau pasukan Londo lah begitu. Ketika dikepung dan kepepet di Rawapening ya, ini cerita yang saya pikir bagus ya, karena beliau luar biasa ya, seorang yang alim, seorang ulama yang juga sangat cinta kepada tanah airnya ya. Tanah air, karena memang pola pikir ulama dulu seperti itu. Kalau negara tidak aman, wilayahnya tidak aman, tentu akan sulit juga menyebarkan Islam gitu. Akan sulit juga untuk kita beribadah. Gimana mau sujud wong kita takut mau tembak Belanda, kan begitu. Nah, ya saya tekan lagi bahwa tadi ketika berjuang yaitu 1 tahun berarti sekitar 1829 ya. Ini saya senang sekali ceritanya karena luar biasa sekali ya. Beliau itu seorang ulama yang sangat luar biasa juga ya. Jadi sekitar 1829, 1 tahun kurang ya. Itu beliau kepepet di Rawapening. Rawapening itu lebarnya 8 km, bayangkan ya. Terus kemudian beliau sudah dikepung oleh Belanda. Waktu itu kalau nggak salah Jumat Pahing ya. Jumat Pahing waktu itu kepepet di Rawapening, kemudian maaf, malam ya, betul, Jumat Pahing. Jumat malam Sabtu ya, Jumat Pahing malam Sabtu ya. Itu beliau kepepet di Rawapening ya. Setelah beliau kepepet, nah mau tidak mau kalau ini kudanya itu langsung nyemplung di Rawapening ya bahaya. Kemudian di belakang sudah ada Belanda yang mengepung. Nah waktu itu Belanda sempat sorak-sorak. Sorak-sorak bagaimana kok sorak-sorak ya? Belanda sorak-sorak karena bangga bahwa hari ini adalah kekalahan Pangeran Diponegoro. Ya, mesti mati ya. Kalau mau mundur ya melanjutkan saya nyemplung di Rawapening. Kalau mau ya kena Belanda, kan begitu, kena pasukannya Belanda. Nah akhirnya pada waktu itu Pangeran Diponegoro kalau tidak salah itu membaca burdahnya Imam Busiri ya, wiqayatullah na'amudwafatin itu seterusnya ya, itu kemudian alhamdulillah waridatul ilahiyah, keramat itu ya datangnya dadakan, tidak bisa dipelajari. Kemudian beliau ya di Malaikatul Muqarrabin turun, kemudian diberitahu ya dapat ilham, ya bukan wahyu, karena wahyu itu khusus kanjeng, khusus nabi ya, bukan khusus nabi ya, karena ulama ya tidak dapat wahyu, atau walinya Gusti Allah tidak dapat wahyu ya, jadi mungkin dapat ilham lah begitu. Itu diperintahkan
ya nggak masuk akal ya ini. Dapat perintah dari malaikat itu, ya sampaikan ke Hamid, ya namanya Abdul Hamid memang. Ya Hamid, masukkan saja kudamu itu ke rawa pening. Bayangkan rawa pening yang lebarnya 8 kilo. Ya. Wis nyemplung wis bahasa kasarnya begitu. Bahasa Jawanya ya. Wis cemplung jaranmu wis lewat rawa pening aja enggak apa-apa. Gitu. Karena memang hum auliyaillah ya, la khaufun alaihim ya. Jadi para wali itu gak wedi blas sama siapapun ya. Jadi dapat perintah seperti itu ya langsung oke siap, sami'na wa atokna, enggak ada oke nya, siap sami'na wa atokna begitu. Jadi kalau wali ya seperti itu. Akhirnya betul ya, rawa pening yang panjangnya 8 km, bayangkan bolong kilo ya. Itu karena ya dapat ilham ya langsung dari malaikat ya. Akhirnya ya wis sami'na wa atokna dimasukkan. Jadi terjun ke rawa pening itu. Kalau mungkin saya yang diperintah ya ini mungkin itu tidak mau, bisa ketelep aku kan begitu kalau mungkin saya. Tapi karena ini wali ya, walinya Gusti Allah ya, tentu yang dikasihani Gusti Allah, yang disayangi Gusti Allah ya, wali yang memang wali ini Gusti Allah, yang disayangi Gusti Allah, yang disenangi Gusti Allah. Akhirnya ya itu tadi ya, udah dipekak dengan membaca ya tadi burdahnya, sholawat burdahnya Syekh Busiri Nurullah Thorihah. Akhirnya betul, setelah dipekak jalannya nyemplung ya, terjun ke rawa pening, akhirnya betul ya. Ya secara ini tidak masuk akal ini ya. Itu kudanya Pangeran Diponegoro itu bisa berjalan di atas rawa pening tanpa ambles, tanpa kedelap kan begitu. Luar biasa. Sampai panjangnya 8 kilo. Wah, akhirnya heran Belanda, wah kok bisa gitu, langsung Belanda ikut-ikut ya, ambles semuanya, kedelep semuanya, kedelep di rawa pening. Nah itu mungkin seperti hampir sama ceritanya Nabi Musa, tapi tidak membelah rawa pening ya, ini langsung jalan di atas rawa pening ya. Itulah Gusti Allah ya, keramatan begitu, tidak bisa dipelajari karena memang niatnya bagus ya, niatnya satu ya itu menyebarkan agama Islam, yang kedua juga Pangeran Diponegoro ini memperjuangkan tanah airnya dari, ya punten, waktu itu kan memang kita bisa katakan Belanda itu kafir lah kan begitu, orang kafir, jadi terus juga penjajah. Akhirnya ya itu kalau di dalam Islam kafir harbi, jadi orang kafir yang memerangi kita wajib untuk memerangi mereka. Tapi kalau dimi ya mereka tidak memusuhi kita bisa bekerja sama ya betul apa-apa gitu. Kita tidak boleh memerangi mereka itu ya. Baik, selanjutnya ya, setelah perjuangan Pangeran Diponegoro itu berakhir tahun 1830 ya, itu juga ini kan kita ngomong Nusantara ya, waktu itu di Kalimantan itu juga Pangeran Antasari. Pangeran Antasari itu juga dari Kesultanan Banjar ya, dari Kesultanan Banjar. Setelah dari Kesultanan Banjar ya, Pangeran Antasari ini ya berperang melawan Belanda ya. Dari wilayah kerajaan Banjar ini Pangeran Antasari ya bersama 300 prajuritnya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron sekitar tanggal 25 April 1859 ya. Dan juga terus ya, peperangan ini tidak selesai sampai sini, tapi terus bergerilya berperang melawan Belanda ya. Ini adalah wujud dari apa namanya, hubbul waton minal iman, bahwa cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman, dan yakin ketika mati itu mesti jadi syuhada, mati syahid. Kemudian kita lanjut lagi di Aceh ya, di Sumatera ya, itu juga ada Tengku Umar ya, yang beliau juga merupakan ya masih ada garis keturunan dengan Raja Melabuh ya, Kesultanan sana ya. Beliau dilahirkan di Aceh Barat ya. Beliau itu luar biasa juga ya. Apa namanya? Beliau ini memang pada waktu awal berpura-pura untuk bekerja sama dengan Belanda, karena waktu perang ya, perang Aceh yang meletus itu tahun 73 itu ya,
beliau masih umur 19 tahun. Ya, 19 tahun, beliau ini juga luar biasa ya, luar biasa karena apa? Itu tadi bahwa keberaniannya masih muda itu luar biasa ya. Kalau laisal fata mayakulu kan nabi lakin fata mayakulu ha anata. Kalau orang pemuda itu yang berkata ini loh saya, bukan yang berkata itu loh bapak saya begitu. Jadi luar biasa sekali. Ya, beliau berjuang ya karena Islam waktu itu juga luar biasa terdesak ya di Aceh karena penjajahan Belanda ya. Kemudian triknya luar biasa ini juga. Beliau berpura-pura bekerja sama dengan apa namanya Belanda ya. Tapi waktu itu beliau menguasai pos-pos penting di Belanda. Akhirnya apa? Akhirnya beliau bisa merampas senjatanya Londo ya, kemudian dibagikan ke tentara Aceh untuk apa? Untuk melawan mereka. Ya, jadi melakukan perlawanan ya dengan senjata rampasan tadi ya. Dan beliau berhasil merebut daerah Namukim dari tangan Belanda. Ini juga dilanjutkan istrinya Cut Nyak juga luar biasa sekali ya. Tentu kita tahu bahwasanya beliau juga Islam ya, juga luar biasa dalam apa namanya berjuang ya mempertahankan tanah air ini ya, juga berusaha mengusir Belanda dan begitu. Terus kemudian ketika VOC itu ya apa namanya, ketika Belanda itu dengan sekutu ya waktu itu ya, ketika itu setelah Belanda selesai ya, kemudian datanglah Jepang ya. Jepang itu kejam juga ini, karena apa? Jepang ini dulu awal-awal datang ke Indonesia ini dia menyatakan bahwa apa namanya, dia itu saudara tua lah karena begitu ya. Cuma ya lagi-lagi ini Jepang ini kalau kita ngomong terkait dengan agama ini kan agama Shinto nggak salah, dia nyembah matahari ya. Nah pada waktu itu ya sampai ulama-ulama kita ini dipaksa itu setiap pagi itu harus sujud di menghadap Jepang ya. Jadi kayak kekaisaran mereka gitu loh. Jadi namanya Saikiri nggak salah. Seperti itu. Itu ulama-ulama banyak yang menentang, banyak yang tidak mau. Bahkan sampai mohon maaf ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu menentang, kemudian beliau dipenjara ya. Pas waktu di penjara itu juga ada yang aneh karena ya ulama besar ya, mungkin min auliyaillah ya. Saya yakin beliau itu min auliyaillah karena yang saya ketahui adalah kullu aliman waliyullah. Jadi orang-orang yang sudah alim ya, makomnya sudah tinggi, tidak hanya syariat tapi sudah hakikat, sudah makrifat ya, itu sudah menjadi walinya Gusti Allah ya. Jadi ya ada hal-hal yang di luar nalar juga ketika Mbah Kiai Hasyim Asy'ari di penjara. Nah begitu. Beliau juga sangat getol dalam menyebarkan Islam. Tentunya kita tahu beliau juga adalah apa namanya, Rois Akbar pertama kali, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau Jamiyah Nahdlatul Ulama. Dan bahkan beliau ini sampai pasca kemerdekaan ya, sampai pasca kemerdekaan, bahkan ketika menentukan Pancasila ini ya, tentu kita tahu beliau punya putra yang sangat terkenal sekali, menteri zamannya Pak Soekarno ya, yang juga ulama yang jadi umaro ya gitu. Menteri Agama yaitu Mbah Kiai Wahid Hasyim ya. Mbah Kiai Hasyim Asy'ari punya putra namanya Mbah Kiai Wahid Hasyim. Mbah Kiai Wahid Hasyim punya putra namanya Mbah Kiai Abdurrahman Wahid atau yang lebih terkenal dengan nama Gus Dur gitu. Pada awal-awal pembentukan kemerdekaan, yaitu konsensus terkait dengan negara ini, yaitu negara Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila ya, itu juga berdebat waktu itu karena memang tokoh-tokoh para ulama dan juga
eh, tokoh-tokoh agama itu berkumpul untuk menentukan Pancasila. Waktu itu geger karena memang sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa dan wajib menjalankan syariat agama ya Islam ya. Itu banyak sekali ditentang ya bagi pemeluknya ya. Banyak sekali pertentangan di sini. Akhirnya geger, tidak selesai. Kemudian Presiden Soekarno ya mengutus Mbah Kiai Wahid Hasyim ya untuk ke Tebuireng. Kita punya ulama yang bergerak Hadratus Syekh ya. Kita punya ulama yang bergerak Hadratus Syekh. Tentu ya kita harus meminta fatwa beliau. Ini pas waktu merdeka awal-awal setelah Jepang, kemudian kita merdeka ya, karena Jepang waktu itu dibom ya, Hiroshima Nagasaki dibom oleh sekutu ya, mohon maaf ya, dibom oleh sekutu, akhirnya Jepang mulih ya. Kemudian banyak tentara-tentara Jepang itu yang senjatanya dilucuti oleh warga negara Indonesia ya. Jadi ya, boleh pulang tapi tidak boleh bawa senjatanya, kita rampas gitu. Waktu itu pembentukan penentuan Pancasila itu, kemudian Mbah Yai Wahid itu pulang ya. Waktu itu masih muda ya Gus Wahid ya. Gus Wahid pulang ya ke Jombang, terus sowan ke abahnya Mbak Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kenapa kok Hadratus Syekh? Hadratus Syekh itu sudah makom tertinggi kalau di tataran pendidikan di pesantren. Kenapa? Karena sudah maha guru ya. Kalau mungkin di kampus itu mungkin sudah gelarnya profesor, guru besar ya. Ini ada maha guru gitu. Yes, mungkin kelasnya kelas profesor atau mungkin lebih di atasnya, karena kalau al-alim itu kan ya, al-alim ya, orang yang alim itu ya hafal separuh Quran lah, rubul Quran atau seperempat Quran lah, alim lah. Terus kemudian kalau al-faqih itu ya kudu hafal Quran ya, sak ilmu alatin tentunya, terus kemudian juga hafal hadis ya. Kalau Hadratus Syekh itu hafal kutubus sittah, banyak luar biasa. Ini bergelar Hadratus Syekh ya. Selain juga dulu ada, tapi di luar Jawa itu juga ada ya. Setelah Hadratus Syekh Syekhona Khalil Bangkalan ya, itu ada lagi Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau juga muridnya Hadratus Syekh Syekhona Khalil Bangkalan ya, Syekhona ya. Jadi begitu. Kemudian Gus Wahid itu pulang, terus tanya, ini bagaimana ini Pancasila seperti yang diceritakan. Kemudian nggih wis tak istikharah dulu. Nah, istikharah beliau juga luar biasa ya. Karena beliau beristikharah waktu itu ya, itu kalau tidak salah ngatamkan surat Kahfi 40 kali ya. Beliau sholat istikharah 2 rakaat, tapi mohon maaf ya, rakaat pertama itu ngatamkan kalau salah 4 baca surat Kahfi 40. Bayangkan surat Kahfi 40 kali. Akhirnya dari istikharah beliau menghasilkan bahwasanya hapuslah 7 kata yang ada di Pancasila tadi, yaitu kewajiban untuk menjalankan syariat Islam dan seterusnya itu. Hanya betul, karena beliau berpendapat begini, bahwasanya kemerdekaan Indonesia ini tidak diraih serta-merta. Perjuangannya sudah sangat luar biasa. Bahkan sudah ratusan tahun dijajah Belanda, sudah 350 tahun. Ini juga berjuang, kita berjuang untuk supaya bagaimana merdeka. Kemudian dilanjutkan ke zaman Jepang, itu juga luar biasa sekali. Nah, maka dari itu jangan sampai Indonesia yang sudah mulai bersatu ini rusak, bercerai-berai hanya gara-gara kalimat itu. Jadi akhirnya sudah, Pancasila itu ya sudah nanti ketuhanan yang Maha Esa. Nah, satunya sudah itu saja, tidak perlu kalimat yang selain 7 kata itu hanya dihapus. Itu juga berkat jasa dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya, beliau pahlawan nasional, beliau ulama ya, ulama yang juga itu tadi mewarisi keilmuannya para wali, bahwasanya itu tadi mencintai tanah air ya, itu adalah sebagian dari iman. Nah, kemudian akhirnya Pancasila itu jadi dan disepakati oleh keseluruhan ulama ya, keseluruhan ulama itu artinya tidak hanya dari NU tapi dari Muhammadiyah, dari
banyak dari ulama, baik itu di ulama NU bukan, dan juga jadi tokoh-tokoh agama dari agama di luar Islam. Itu semua tokoh nasional juga menyetujui Pancasila tadi, akhirnya terbentuk. Ya, lebih heroik lagi, ini juga luar biasa. Ya, negara baru merdeka 3 bulan ini, tentara sekutu, ya mohon maaf ya, tentara sekutu yang dipimpin oleh Jenderal AWS Malabi itu, ya, ini datang ke Indonesia pada waktu itu ya, baru merdeka 3 bulan itu, berarti kan Agustus, September, Oktober, November ya. Ini perlu kita ciptakan ini sejarah yang luar biasa, bagaimana peran para alim ulama, mohon maaf ya, peran para santri ya. Ini juga sangat luar biasa, mulai dari sebelum merdeka, waktu penjajahan ya, sampai kemerdekaan ya, kemudian sampai mempertahankan kemerdekaan itu sendiri ya. Bayangkan waktu itu ya, negara baru merdeka 3 bulan itu, tentara sekutu sudah datang. Tentara sekutu itu menang perang dunia kedua, bayangkan ya. Jenderal AWS Malabi ya. Di Belanda monceng nikah tentara sekutu itu datang ke Indonesia ya. Itu pasukannya mulai dari Lamongan ya sampai Selat Madura. Bayangkan itu. Dan di atasnya itu ada kapal mabur, kapal pesawat terbang. Jadi dia punya perahu besar itu, apa namanya, perahu besar. Nah, itu di atasnya sudah siap dengan persenjataan yang sangat lengkap sekali, karena dia sudah memenangkan perang dunia kedua. Jenderal atau komandannya itu AWS Malabi, pimpinan perang kedua. Bayangkan ya, mereka menang perang dunia kedua. Nah, kemudian datang ke Indonesia ya, karena dibonceng Belanda tadi ya, mereka apa namanya ya, mempunyai hitung-hitungan matematis kan, tentu alah, negara baru merdeka 3 bulan saja, tentara mungkin juga apa namanya, belum terbentuk sepenuhnya, belum dilatih sepenuhnya ya, kemudian senjata saja juga senjata rampasan. Jadi seperti itu PD-nya apa namanya, PD-nya mereka ya, Belanda dengan nikah tadi. Nah, ini juga heroiknya para ulama, para santri ini juga perlu, artinya sejarah ini perlu diluruskan ya. Jadi artinya mungkin ini tidak tercatat dalam sejarah, dalam buku-buku sejarah, tapi ini perlu kita bahwa peran alim ulama, peran orang-orang Islam, peran ulama-ulama Islam, dan juga para santri ya, tentunya juga Islam yang santri ini juga patut kita perhatikan luar biasa, karena bagaimana juga perjuangannya mulai dari awal kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan ini tidak bisa dipungkiri perjuangan para umat Islam, yaitu mulai dari gurunya sekaligus muridnya, santri-santrinya. Pada waktu itu Bung Tomo ya, di Surabaya itu tanggal 9 kalau salah, Bung Tomo itu santrinya Mbah Yai Hasyim Asy'ari ya, itu izin kepada sebelum itu ya, kita sebelum pecahnya 10 November ya, pada waktu itu ya, tanggal 22 ya, 21 22 itu para ulama-ulama berkumpul ya. Nah, ini juga perlu kita pahami bersama ya, ulama-ulama berkumpul ya. Walaupun se-Jawa Madura ya, walaupun Madura itu juga sebenarnya bagian dari Jawa Timur ya. Cuma waktu itu ulama berkumpul ya, dan mencetuskan yang namanya resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Betul ya. Jadi resolusi jihad inilah yang kemudian membangkitkan seluruh potensi yang ada di Nusantara, di Indonesia lah, karena sudah terbentuk ya kemerdekaan. Pasca kemerdekaan sudah terbentuk negara Indonesia ya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Ini ya tadi yang kita peringati sebagai Hari Santri itu adalah resolusi jihadnya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari, bahwa apa ya, bahwa karena melihat kegelisahan, yang intinya begini ya, kalau saya tidak salah ya, teksnya itu begini ya, bahwa mempertahankan ya
tanah air itu adalah sebagian dari iman. Cinta tanah air, hubbul waton itu minal iman ya. Mencintai tanah air sebagian dari iman ya. Jadi kalau kita tidak punya tanah air, tentu kita akan kesulitan ibadah nyebarno agama Islam itu akan kesulitan sekali. Contohnya Sukurji. Sukurji ini juga begitu ya. Dia suku yang besar, suku yang sangat terkenal, tapi tidak punya tanah air. Sebagian ikut Iran, sebagian ikut Afghanistan kalau nggak salah ya, sebagian ikut mana lagi ya. Karena tidak punya tanah air, terlupakan, kan begitu. Nah dari situ juga bahwasanya mencintai tanah air, bela tanah air itu adalah jihad fisabilillah. Yang memang intinya dari resolusi jihad adalah jihad fisabilillah, bahwa mempertahankan bumi kita itu apa? Itu juga pahala, itu juga masuk dalam jihad, itu juga benar-benar dari mujahid ya. Jadi ketika mati ya mati syahid karena mati mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah akhirnya dari resolusi jihad tadi ya bahwa sudah sangat luar biasa ya ini penjajahan Belanda, penjajahan Jepang ya. Nikah ini sudah sangat dolim lah kata seperti itu, dolim murokab lah, dolim luar biasa. Nah akhirnya ya kemudian dari resolusi jihad itu tuh tergerak ya, semua pesantren ya, semua kiai-kiai, para alim ulama itu sudah berduyun-duyun berdatangan ya karena fatwa resolusi jihad dari Mbah Kiai Hasyim Asy'ari ya. Jadi setelah ada fatwa jihad itu semua datang ke Surabaya ya. Ini sebelum 10 November ya, biar kita tahu semuanya. Jadi semua datang, bahkan sampai dari Jawa Tengah, Jawa Barat itu datang semuanya ke Surabaya. Karena baik tadi tentaranya itu pasukannya mulai dari Lamongan sampai Selat Madura. Bayangkan berapa ribu pasukannya mereka ya. Mereka habis perang, menang di perang dunia kedua ya. Kemudian ke sini ya dengan hitung-hitungan matematis baru merdeka aja kecil kan, mungkin seperti itu. Ya mungkin kalau ibarat timun itu lawan duren lah gitu. Mereka menganggap enteng masyarakat Indonesia. Padahal masyarakat Indonesia itu luar biasa karena memang sudah dididik para alim ulama ya, diajari hisib, diajari bagaimana caranya ke atas bom ya. Dan dari fatwa 22 Oktober itu ya semua pondok pesantren itu mengeluarkan ya istilahnya bersatu ya, bertempur melawan orang-orang kafir ya, yang di Belanda di Bonceng Nikah dari tentara sekutu ya. Kemudian bersatu datang berduyun-duyun datang ke Surabaya. Nah, kemudian Bung Tomo waktu itu menjadi komandannya ya. Itu tanggal 9 ya. Tanggal 8 ya, 8/9 itu sebetulnya sudah mau ngawiti perang atau mau mau mulai peperangan dengan tentara sekutu. Tapi waktu itu beliau sowan ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya. Mbak Yai ini bagaimana begitu. Ini cerita dari Lasem ya. Karena memang beliau juga menjadi saksi hidup ikut berjuang melawan Belanda dan tentara sekutu ya, pemenang dari perang dunia kedua. Tidak udah diblas ya. Itu adalah karena pakai wali itu ya la khaufun alaihim, gak putih blas, gak khawatir blas sudah. Jadi kecil lah walaupun dengan hitung-hitungan manusia kan wah luar biasa kan, Belanda dan tentara sekutu ini, tapi bagi mereka gak putih blas lah. Kemudian setelah sowan Hadratus Syekh sama Hadratus Syekh jangan misalnya begini, ojo mbok awiti perang saat durungi teman saya ya dari Buntet Cirebon ya belum datang. Oh keren. Terus kemudian Bung Tomo tanya, loh siapa itu teman penjaringan yang dari Buntet Cirebon? Mbah Kiai Abbas Buntet Cirebon. Ya. Kalau beliau belum datang, jangan sekali-kali kamu ngawiti perang. Waktu itu tanggal 8 ya. Akhirnya ya itu tadi ternyata oke.
Kenapa kok anu kan ditanya? Lah ternyata Mbah Yabas ini tidak pernah sare kalau malam ya. Karena khawatir apa ya, pedot wiritane, pedot zikrullah, ya, pedot ingat Allah gitu. Karena beliau tidak pernah sare, hatinya selalu terpaut kepada Allah ya. Hanya beliau ini ditunggu ya, tunggu jangan sampai perang sebelum Mbah Yabas. Akhirnya tanggal 9 itu 9 malam ya, malam 10 ya. Itu Mbah Yabas betul datang ya. Ya datang ya tanggal 10 November akhirnya perang dimulai. Nah, hitungan matematisnya tentara tadi kan luar biasa. Paling ya mereka kecil lah. Wong bangsa Indonesia ini baru merdeka 3 bulan kan begitu. Kemudian tentaranya juga belum dilatih kan begitu. Tapi kita punya santri yang sangat luar biasa sekali. Yang ini sudah dibekali tentunya ya. Sebagai macam-macam lah, raja, gak terdas bom, gak terdas bacokan begitu. Luar biasa itu ya. Apa namanya? Jadi lupa saya. Waktu itu ya, itu yang membunuh ya, yang membunuh Jenderal AWS Malabi itu juga santri ya, santri Tebuireng namanya. Saya lupa namanya siapa ya, Masuk Hasan namanya. Saya lupa namanya ya. Santri Tebuireng yang naruh bom di mobilnya Jenderal AWS Malabi. Begitu. Perlawanan mulai 10 November. Kemudian ya namanya santri mungkin lugu ya, sange lugune itu mungkin bomnya dikira mercon ya. Jadi larinya kurang jauh. Jadi setelah ditempelkan di anunya itu ya, kemudian dia lari tapi lari kurang jauh karena dia kan penasaran santri delok akhirnya. Ketika bom itu meletus membunuh Jenderal AWS Malabi itu ya, itu dia kepletian kena bom dewe ya, karena tadi ya mungkin dikira mercon jadi ya santai aja begitu. Nah, karena ya dia kepletian akhirnya syahid ya, mati syahid ya, beliau mati syahid ya, saya lupa namanya, Hasan atau siapa yang nggak salah, itu juga santri. Nah, akhirnya kocar kacir ya, karena apa, tentara itu kalau kehilangan prajurit sipil mungkin prajurit yang kelas benar apa, tapi ini kehilangan jenderal pimpinan Perang Dunia Kedua dan menang. Nah ini sudah mulai kacau kan, apa kesatuannya tentara Belanda dan juga nikah tentara Belanda dan sekutu ini sudah mulai kacau karena kehilangan jenderal waktu itu. Pucuk pimpinannya sudah bingung, sudah luar biasa kan begitu. Dan juga yang perlu penjelasan ketahui, yang merobek bendera waktu itu ya di hotel apa itu juga santri, namanya sama ya, namanya Asyari ya. Kalau ini saya ingat oleh ini, namanya Asyari yang sing robek. Jadi patriotisme dan heroisnya, sifat heroiknya santri sudah luar biasa, karena ya tadi fatwanya sudah resolusi jihad bahwa kita itu juga harus mencintai agama Pol, tapi juga harus mencintai tanah air kita Pol, kan begitu. Jadi kita juga harus cinta tanah air, juga harus cinta pada agama ya. Agama ya tanpa tanah air ya opo katanya kita beribadah tanah tidak bisa kan begitu. Tapi tanah air ini tanpa agama juga jadinya liberal, enggak no rime kan begitu, lost dol kan. Nah akhirnya begitu tadi. Jadi itu yang sangat heroik dan luar biasa ya. Jadi apa namanya, ternyata waktu itu mohon maaf ya, ini contoh saja, bangkia atau bangkia, sandalnya kiai yang dari kayu itu loh, itu ketika perang itu bangkianya kiai itu kalau dilempar itu bisa sampai ngenai kapal Maburi Lonto. Nah, jadi ketika dilempar yang meledos yang di atas itu. Sangat hebatnya para kiai dulu. Kemudian mohon maaf ini ya, jadi ada yang pegang bomnya Londo itu tidak meledak. Sangat luar biasanya waktu itu santri-santri yang sudah dibekali keilmuan agama yang luar biasa.
Tidak takut sama sekali, tidak ada ketakutan sama sekali. Dan akhirnya apa? Kita menang melawan Belanda dan tentara sekutu yang kocar kacir tadi. Ya kan? Jadi mereka kan yes, kayak kucing diraupi lah. Itu matematis mereka kan seharusnya kan menang. Mereka sudah memenangkan perang sekutu. Masuk menang. Oh, perang melawan Indonesia yang baru merdeka aja kalahan begitu. Ya, matematis seperti itu. Tapi ya itu lagi-lagi karena memang ini tadi bahwasanya dipimpin oleh para ulama, para kekasihnya Gusti Allah. Tidak khaufun alaihim, tidak takut sama sekali. Ya bahkan Mbah Yai itu kalau cerita ya itu ketika ngerebut tanknya Lonto itu tidak bisa nyopir, akhirnya dilapis sarung yang melaku dewi seperti itu. Tusuk sate itu dibacakan hisib, dibacakan itu bisa dilempar dari bom. Ya begitu. Luar biasa sekali. Jadi banyak peperangan ini tidak masuk akal ya, tidak masuk akal karena setengah matematis jelas kita kalah ya. Karena ya bayangkan lah kalau sekali nyerang saja mulai dari Lamongan sampai ujung Selat Madura itu, kalau sekali mengeluarkan bom ces itu mungkin terbakar. Tapi karena ya itu tadi dilindungi oleh para wali ya, memang luar biasa ya. Jadi ada tentara Hizbullah, ada dari Malang itu ya Hizbullah, terus kemudian apa lagi dari Jombang, semuanya bersatu padu ya mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia tanggal 10 November. Akhirnya kita menang. Nah, 10 November itu tidak ada tanpa resolusi jihad dari Mbah Kiai Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober, yaitu yang sekarang dikenal dengan Hari Santri. Maka dari itu peran umat Islam, wabil khusus para ulama dan kaum pesantren ini juga perlu dan sangat luar biasa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan juga ya wallahu alam mungkin kalau santri tidak bersatu, tidak ada resolusi, mungkin kita tidak bisa menang. Karena kalau kita hanya menundukkan logika saja, jelas kalah kita. Kan begitu, jelas kalah. Tapi lagi-lagi ya dengan bantuan Gusti Allah, karena kita benar ya, kita benar mempertahankan tanah air kita, dan juga kita tetap hati kita terpaut sama Allah, ya ada yang dibom tidak cerdas, ditembak tidak cerdas, tidak makan lah itu. Ketika perang 10 November. Nah inilah jadi kontribusi Islam, perkembangan Islam mulai dari penjajahan Portugis, Belanda, kemudian kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan ini luar biasa sekali kontribusinya umat Islam ya, kontribusi Islam dan juga perkembangan Islam di Indonesia. Gitu ya. Baik, saya pikir sudah berapa menit tadi? Sudah. Oke. Baik, terima kasih ya. Semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat ya. Jangan lupa setelah ini nanti ada tugasnya apa, yaitu evaluasi. Silakan ya nanti semua mahasiswa membuat ringkasan yang singkat saja, tapi juga bisa dibacanya singkat tapi juga sistematis ya. Mulai dari Portugis, Belanda, Jepang dan lain sebagainya sampai pasca kemerdekaan itu tadi ya, bagaimana Islam berkembang dan juga siapa tokoh-tokohnya gitu ya. Nanti sudah selesai ditulis di kolom komentar ya, jangan lupa disertai prodi dulu, prodi, nama dan juga NIM gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.